Halo teman-teman, perkenalkan saya Seno. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pemberlakuan hukum adat pada masyarakat adat suku Moni di Papua Tengah. Nah, topik ini penting karena hukum adat masih menjadi pedoman hidup bagi banyak masyarakat adat di Indonesia, termasuk di Papua. Hukum adat bukan hanya soal aturan, tapi juga menyangkut identitas, budaya, cara hidup, dan hubungan sosial masyarakat. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa hal seperti lokasi tempat hukum adat suku Moni berlaku, kemudian ruang lingkup penerapannya, lembaga adat yang menangani, lalu bentuk penyelesaian dan sanksi adat, serta apakah hukum adat ini dilindungi oleh hukum nasional atau peraturan daerah. Suku Moni merupakan salah satu suku asli yang tinggal di wilayah Papua Tengah, khususnya di daerah pegunungan. Dalam berbagai sumber pemerintah dan kajian akademik, wilayah masyarakat Moni banyak ditemukan di Kabupaten Intan Jaya, serta memiliki keterkaitan sosial dan budaya dengan wilayah sekitar seperti Paniai. Nah, kondisi geografis wilayah Moni yang berupa pegunungan membuat masyarakat hidup relatif dekat dengan alam. Seperti tanah, hutan, dan sumber daya alam tidak hanya dianggap sebagai aset ekonomi, tetapi juga bagian dari identitas dan keberlangsungan hidup masyarakat adat. Nah, di wilayah inilah hukum adat suku Moni berlaku dan mengatur kehidupan sosial masyarakat, mulai dari hubungan keluarga, pengelolaan tanah, hingga penyelesaian konflik. Selanjutnya adalah ruang lingkup penerapan hukum adat. Hukum adat suku Moni mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti tanah ulayat. Tanah ulayat merupakan tanah milik bersama komunitas atau kelompok kekerabatan. Tanah ini tidak boleh diperjualbelikan secara bebas karena memiliki nilai sosial, budaya, dan spiritual. Nah, hak atas tanah biasanya diwariskan secara turun-temurun dan dikelola berdasarkan kesepakatan adat. Jika terjadi sengketa tanah, penyelesaiannya lebih dulu dilakukan melalui musyawarah adat. Nah, secara hukum formal, hak ulayat masyarakat adat Papua juga diakui dalam peraturan daerah khusus, seperti Undang-Undang Otonomi Khusus Papua atau UU Nomor 21 Tahun 2001 yang mewajibkan pemerintah daerah mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan hak masyarakat adat Papua. Kemudian ada juga Perdasus Papua Nomor 23 Tahun 2008 yang mengatur hak rakyat dan hak perorangan warga masyarakat adat atas tanah, termasuk prinsip pengelolaan dan penyelesaian sengketa terkait tanah wilayah. Kemudian yang selanjutnya adalah kekerabatan dan struktur sosial. Masyarakat Moni hidup dalam ikatan keluarga besar atau kelompok klan. Setiap keputusan penting biasanya melibatkan keluarga dan tokoh adat. Nah, hubungan kekerabatan ini sangat berpengaruh dalam pembagian tanggung jawab sosial, seperti kepemilikan tanah dan penyelesaian masalah. Kemudian selanjutnya yaitu tentang perkawinan adat. Perkawinan dalam masyarakat Moni bukan hanya hubungan dua individu, tapi juga menyatukan dua keluarga besar. Ada peran besar kepala suku atau tokoh adat dalam mengatur jalannya perkawinan, memastikan aturan adat dipatuhi, dan menjaga keharmonisan antar keluarga. Kemudian yang selanjutnya ada warisan dan harta. Nah, pembagian warisan biasanya tidak hanya berdasarkan kepemilikan pribadi, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan keluarga besar dan keberlanjutan tanah ulayat. Kemudian selanjutnya yaitu terkait hutang piutang dan pelanggaran sosial. Nah, jika terjadi pelanggaran atau konflik, biasanya penyelesaian lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial, bukan semata-mata hukuman. Nah, itu tadi adalah ruang lingkup dari penerapan hukum adat. Kemudian selanjutnya ada Dewan Adat atau lembaga yang menangani. Dalam masyarakat suku Moni, peran utama dipegang oleh kepala suku atau tokoh adat, dibantu oleh para tetua adat dan keluarga besar. Nah, mereka ini berfungsi sebagai penengah dalam konflik, kemudian pengambil keputusan adat, kemudian menjaga norma dan nilai budaya, serta pemimpin dalam upacara adat termasuk perkawinan. Nah, di tingkat pemerintah daerah Papua, keberadaan masyarakat hukum adat juga diakui secara resmi melalui peraturan daerah, seperti Perda Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2002 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat menjadi payung penting di level daerah pengakuan komunitas
adat dan mekanisme perlindungannya. Kemudian selanjutnya adalah penyelesaian dan sanksi adat. Pada penyelesaian masalah biasanya dilakukan melalui musyawarah adat. Contohnya, bentuk sanksi adat seperti denda adat atau ganti rugi. Kemudian ada kesepakatan damai antar pihak, lalu kewajiban meminta maaf secara adat serta pemulihan hubungan sosial antara keluarga. Nah, tujuan utama bukan menghukum, tapi menjaga keseimbangan dan keharmonisan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya yaitu perlindungan hukum adat oleh negara. Hukum adat di Papua, termasuk pada masyarakat Sukumoni, mendapat perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang mengakui dan melindungi hak masyarakat adat. Kemudian selanjutnya Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 23 Tahun 2008 yang mengatur hak ulayat masyarakat hukum adat. Dan yang terakhir Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 tentang pengakuan dan pelindungan masyarakat hukum adat. Nah, artinya hukum adat tidak bertentangan dengan hukum nasional, melainkan berjalan berdampingan dan saling melengkapi. Nah, dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa hukum adat Sukumoni masih berperan aktif dalam mengatur kehidupan masyarakat, mulai dari tanah, keluarga, perkawinan, hingga penyelesaian konflik. Keberadaan hukum adat ini juga telah mendapat perlindungan dari pemerintah melalui berbagai peraturan. Nah, semoga video ini bisa menambah wawasan kita tentang kekayaan hukum adat di Indonesia. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe. Rahayu.